Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ade Abdul Majid dengan NIM L1B025127 dari Aquaculture C. Untuk kesempatan kali ini aku itu bakal mempresentasikan tentang pendidikan ikan gabus. Ini bisa dilihat, mungkin kita taruh sini. Nah, oke. Sebelumnya ada yang tahu nggak ikan gabus itu apa? Betul, ikan gabus itu adalah ikan yang dia itu hidupnya di rawa-rawa, di sungai, dan itu tempatnya ikannya sukanya diem. Dan dia itu sebenarnya ikan yang dagingnya enak loh, dan manfaatnya banyak kayak albumin, proteinnya bagus, asam lemak esensial, ada kolagen. Bahkan kalau secara klinis aja tuh dia bisa buat nyembuhin kayak pasien yang operasi itu bisa sembuhin, bahkan sampai stroke bisa sembuhin. Nah masalahnya nih, ikan gabus di Indonesia itu selama ini masih banyak banget yang ngambil hasil dari wild-caught atau tangkapan alam, dan karena permintaannya makin tinggi, otomatis populasinya menurun yang ada di alam. Nah solusinya adalah budidaya ikan gabus. Dan tahap pentingnya itu salah satu adalah pendederan. Oke, apa sih pendederan itu? Jadi, pendederan itu adalah semacam proses pemeliharaan dari larva ikan sampai jadi benih yang siap untuk ditebar ke kolam, untuk ke kolam. Tujuannya itu ya supaya ikannya tumbuhnya seragam, terus kuat, jadi dia nggak gampang mati untuk bersaing. Di penelitian yang dilakukan di BPPAT Pandiangin Kalimantan Tengah, pendederan itu dibagi jadi dua tahap. Yang pertama, pendederan yang pertama itu 10-15 hari. Itu ikannya sampai tumbuh di ukuran 3-5 cm. Untuk yang kedua, itu sekitar 15-20 hari dan tumbuhnya sampai 4-6 cm. Hasilnya itu bisa sampai 46.000 ekor di pendederan pertama dan 27.000 ekor di pendederan kedua. Mantap sekali itu. Angka yang besar tentu, itu lebih dari 10.000 itu besar sekali. Dan tahap pertama, gimana caranya? Kita akan bahas tahap pertama, yaitu persiapan kolam. Oke, ini adalah bagian yang penting karena memang sebelum benih tebar tuh kolam harus dikeringin, dibersihin dari lumpur-lumpur, mungkin hama, mungkin baru diisi nanti pakai air bersih. Habis itu kolamnya dipupuk, setelah dipupuk dikasih kayak semacam dedak dan juga ditambahin kayak probiotik. Nah, sekitar 100 ml buat untuk ukuran kolam 100 meter persegi, dan fungsi probiotik ini sebenarnya buat ningkatin kualitas air untuk membantu proses penguraian dari sisa pakan yang memang biasanya ngebikin lingkungan kolam jadi stabil. Jadi nggak cuma kita yang butuh bakteri baik kayak probiotik kan juga gitu basically ya. Sekarang yang menarik itu mereka juga nambahin daun pisang. Kenapa daun pisang? Karena daun pisang itu ternyata mengandung semacam senyawa yang namanya tanin. Itu jadi semacam senyawa fenolik alami, itu bisa buat ngetain pH, mengurangi bakteri dan air kayak ini di sini juga ada, di daun ketapang juga ada. Ini pohon di biji pinus ya. Terus daun pisang tuh bisa buat tempat berenang larva ikan supaya nggak stres. Jadi dia tuh bisa kayak ngumpet gitu. Biasanya kalau di kolam 10x10 meter tuh mereka tuh pakai 4-5 helai daun pisang gitu. Sekitar segitu kurang lebih untuk tiap kolamnya. Setelah kolamnya nanti udah siap, baru kita masuk ke tahap penebaran larva. Jadi jangan asal tebar, kita harus aklimasi dulu. Nah, cara aklimasinya itu adalah dengan kita kasih ember ikan benihnya, lalu embernya kita taruh dicelupin di kolam sekitar 5-10 menit. Kenapa? Karena kalau misalnya kita langsung ceburin itu ikan bisa stres karena perubahan suhu, terus perubahan tipe air juga itu bisa bikin ikan stres. Nah, kalau misalnya ikannya udah kita gituin tadi udah tenang, baru kita tebar. Makanannya pakai pelet apung yang ukuran 0,4-1 mm, terus itu 2 kali sehari pagi dan sore. Untuk kandungan proteinnya itu yang 30-45%. Supaya apa? Supaya pertumbuhannya maksimal. Kalau pakannya cukup dan airnya bagus ya pasti pertumbuhannya bakal bagus dong, bakal gede gitu. Dan selama pemeliharaan sih parameter air harus juga terus, pH-nya itu harus sekitar 7, suhu 28-30 derajat Celcius. Lalu DO atau oksigen telurnya itu sekitar 4-7 ppm. Angkanya sangat ideal buat ikan gabus untuk mereka hidup nyaman. Walaupun mereka udah gede itu bisa kuat di air yang asamnya bagus, asamnya tinggi maksudnya. Tapi ada baiknya yang standar aja, yang aman. Lalu sekarang ada namanya grading. Jadi kolam tuh suka dan hama. Jadi di si kolam tuh suka ada hama-hama kayak cebong, larva capung, bahkan kadang ada ular kecil juga. Nah, kecebong ini mereka suka makanin pakan. Dan ular sama larva capung itu pasti predator langsung. Caranya gampang. Jadi kolam itu kita keringin, setelah itu kita kasih air dulu. Dan kalau misalnya ada hama yang kelihatan, langsung kita ambilin aja manual satu-satu. Karena itu nggak sebesar itu sih, ada semacam jaringnya nih.
Dan berikutnya ada tahapan grading. Jadi grading ini kita akan menyortir benih-benihnya diurut dari ukuran, jadi ada yang kecil, ada yang besar. Supaya apa? Supaya gabus yang nanti gede dan kecil itu mereka nggak saling kanibal. Karena kalau gabus udah gede pasti dia bakal coba nyerang kan. Lalu kita sortirnya pakai semacam kayak jaring gitu. Jadi ada yang diameter 2, 3, 4 itu buat nyortir. Jadi ikan-ikan kecil itu bisa masuk, terus ikan yang gede itu bakal nyangkut. Ini bisa ningkatin yang namanya survival rate. Atau mengurangi mortalitas ikan juga, jadi ikan juga gampang mati, nggak gampang kurang. Kalau semua tahapnya udah beres, tinggal kita tunggu waktu panen. Nah, waktu panen itu biasanya pagi atau sore, karena ikan tuh gampang stres kalau suhunya tinggi, terus suhunya tinggi. Jadi caranya itu kalau kita keringin pelan-pelan, terus kita bersihin, kasih air hati-hati pakai ember ya kan. Kita kasih air, ada garam sedikit supaya steril, dan juga untuk mencegah infeksi. Garam ikan tuh penting. Nah, lalu kalau panen itu setiap pendirian kedua tuh ukuran 4-6 itu biasanya udah siap dijual. Nanti kita pindah ke kolam pembesaran. Nanti rata-rata hasilnya itu bisa sampai 20.000 sampai 27 ekor ribu benih yang sehat. Kalau kita bayangin aja, rawa itu bisa jadi peluang bisnis yang bagus. Cuma dalam waktu 2 bulan. Caranya ya dengan itu tadi, budidaya. Kesimpulannya, pendirian ikan itu bukan cuma buat tebar larva, kasih makan, terus ini nama, tapi tentang manajemen air juga, manajemen pakan, lingkungan, pokoknya semua itu harus didukung optimal. Dan di BPBAT teknik ini terbukti berhasil meningkatkan produksi tanpa merusak ekosistem alam di sana. Dan budidaya itu pada intinya bukan cuma cari untung, kita harus juga cara melestarikan sumber daya perikanan di Indonesia. Dan sekarang siapa yang ngomong ikan gabus itu cuman ikan biasa, ikan rawadang. Kalau kita kelola dengan ilmu pasti ikan lokal, ikan gabus, dan itu bisa jadi ikon budidaya modern. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton presentasi saya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh drop di comment section di bawah. Nanti bakal aku jawab mungkin, tapi khusus untuk pertanyaan yang ya 24 jaman lah ya. Karena presentasi biasanya kan habis presentasi langsung dijawab gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.